Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini ternyata kemarin adalah hari terakhir kita di penghitungan kalender Hijriah bulan Jumadal Akhir. Maka kalau sesuai dengan urutannya, kita lihat setelah Jumadal Akhir maka masuk kita di bulan Rajab. Maka hari ini tepat di tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah, maka kita kembali ingatkan bahwasanya bulan Rajab ini merupakan bulan istimewa di antara bulan-bulan yang telah Allah siapkan kepada kita. Dari mana kita tahu istimewanya bulan Rajab tersebut? Maka di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang telah Allah tetapkan itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, maka semenjak itu Allah telah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu disebut 4 bulan haram. Maka Allah istilahkan namanya dengan 4 bulan hurum. Karena hurum itu jamak dari haram. Maka disebutlah 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, kata Allah. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini belum dirincikan mana yang 4 bulan yang disebut sebagai bulan yang haram tersebut. Maka ditegaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mana beliau mengutip langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi." Tatkala Rasulullah sedang melaksanakan haji, beliau berkhutbah. Maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ala inna zamana qad istadar. Sungguh zaman itu senantiasa berlalu, senantiasa berjalan, kata Rasulullah. Kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, maka kata Rasulullah, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu bilangannya jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Maka baru Rasulullah rincikan di sana salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Yang pertama Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah, dan disambut setelah itu dengan bulan Al-Muharram. Maka 3 bulan ini berturut-turut, bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, bulan yang pertama dalam hitungan kalender Hijriah Al-Muharram. Maka Rasulullah sampaikan setelah itu, wa rajabu mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan oleh beliau 4 bulan haram. Maka apa yang dimaksud dengan bulan haram di sini? Maka tatkala kita tahu bahwasanya bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita berhari raya, maka masuk kita di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal dilanjutkan dengan bulan yang istimewa yang disebutkan tadi, Dzulqa'dah. Setelah itu disebutkan Dzulhijjah dan dilanjutkan dengan Al-Muharram. Maka di antara para ulama menyebutkan bulan Rajab ini adalah bulan pembuka bulan-bulan yang mulia. Maka sebelum masuk bulan-bulan yang mulia tadi, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka dibuka oleh bulan Rajab. Bahkan kalau kita lihat bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah pernah lebih banyak puasa beliau selain bulan Ramadan. Maka dilihat oleh para sahabat tidaklah lebih banyak kecuali di bulan
Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini Rasulullah perbanyak puasa beliau, sampai-sampai seolah-olah hampir 1 bulan penuh beliau puasa di bulan Sya'ban. Maka juga ditegaskan dari Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dibuka terlebih dahulu oleh bulan Rajab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Rajab ini merupakan bulan istimewa sehingga disebut sebagai bulan haram. Kalau dilihat dari makna katanya haram, haram artinya sesuatu yang dilarang. Seperti kita minum khamar hukumnya haram, mencuri hukumnya haram. Maka sesuatu yang diharamkan itu disebut dengan muharram. Maka sesuatu yang diharamkan disebut dengan muharram. Dan mengharamkan diri kita disebut dengan ihram. Maka orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, tatkala dia mengenakan pakaian ihramnya, maka berlakulah larangan yang tidak boleh dilanggar. Maka dia mengharamkan dirinya dari larangan-larangan tersebut. Maka itu dimaknakan dengan ihram. Dan orang-orang yang dalam kondisi ihram disebut dengan muhrim. Namun orang-orang yang berhubungan tali darah, kakak dengan adik, yang adik dengan abang, yang saling kandung, maka disebut mahram yang memiliki hubungan darah. Maka ini harus kita hati-hati, jangan sampai salah pakai. Karena kadang kita di Indonesia menyamakan mahram dengan muhrim. Mahram itu orang yang haram dinikahi, sedangkan muhrim orang yang sedang berihram. Jadi ini penggunaan kata yang seringkali tidak sesuai pada tempatnya, yang sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia. Maka setelah kita tahu muhrim itu orang yang ihram, mahram orang yang haram dinikahi, maka kita ganti istilah muhrim dengan mahram ini sesuai dengan maknanya yang tepat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga kalau kita lihat ada satu hadis Rasulullah yang sampai kepada kita, walaupun dari riwayat hadis ini dipermasalahkan oleh Imam Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari menilai hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Seringkali mungkin kita mendengar menjelang masuknya bulan Ramadan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Maka dimulai doa itu dari Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka ini disebut oleh Imam Bukhari, beliau menilai hadis ini menjadi hadis dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? Karena di dalam periwayatannya terdapat 2 orang sahabat yang rawinya itu bermasalah. Yang satu terkenal sahabatnya itu mungkarul hadis, orang yang mengingkari hadis. Lalu yang satu lagi disebutkan sahabatnya dalam periwayatan hadis dia memang dhaif. Jadi ada yang bermasalah dengan periwayat hadisnya. Maka disebutlah hadis tersebut dengan hadis dhaif. Namun tatkala kita berdoa, yang penting tidak terlalu kita sandarkan, tidak kita sampaikan ini hadis Rasulullah. Maka silakan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bahkan para ulama pun ada dikisahkan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika beliau menyampaikan sebuah tausiah beliau, menjelang beliau menyampaikan tausiah, beliau mendengar sebuah ceramah dari seorang syekh dari Arab. Syekh itu menceritakan ada satu rombongan yang mereka itu sudah mengungkapkan keinginannya untuk berangkat umroh full Ramadan. Akan berangkat umroh full Ramadan. Namun ternyata di bulan Rajab mereka sudah meninggal seluruhnya, yang satu rombongan yang akan berangkat umroh full Ramadan. Maka Syekh tadi menyampaikan, walaupun dia tidak sampai di Ramadan, setidaknya dia telah melaksanakan ibadah di bulan Rajab. Maka ini mengisahkan bahwasanya bulan Rajab ini termasuk bulan yang istimewa sebelum kita masuk di bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan. Maka disinilah kita ingatkan kembali, dahulu
sebelum masuknya Islam, orang-orang Arab jahiliyah pun sudah mengenal yang namanya bulan haram. Namun bulan haram yang mereka kenal itu adalah bulan haram yang mereka anggap haram pertumpahan darah di sana. Haram dilakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Sehingga di saat mereka berada di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab, mereka mengharamkan dirinya untuk melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Namun ketika Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran tersebut dihapuskan oleh Rasulullah karena peperangan itu tidak diharamkan di waktu-waktu tertentu kecuali di zaman Arab jahiliyah. Maka inilah yang menjadi landasan pertama kali kenapa disebut sebagai bulan haram. Namun makna haram di sini kita lihat dari tafsir yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari berpendapat dalam penafsiran ayat surah At-Taubah ayat 36 tadi yang disebutkan minha arba'atun hurum. Maka beliau mengomentari tentang hurum tersebut disampaikan oleh Imam At-Tabari, maknanya adalah al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril haram. Amal-amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu maka pahalanya lebih luar biasa besar daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan beliau sampaikan juga wazulmu fihinna a'zamu minaz-zulmi fima siwahunna. Adapun kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram itu juga lebih dahsyat balasan dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Karena Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah tadi, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun 12 bulan. Min yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian masing-masing di bulan-bulan tersebut. Apa maknanya? Maka inilah yang kita ambilkan pelajarannya. Pertama kali di saat kita memasuki bulan Rajab, maka kita isi dengan amal-amal soleh, jangan isi dengan kezaliman-kezaliman. Makna kata zalim itu kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Yang sepatu harusnya di kaki dipakai di kepala, maka itu namanya zalim. Maka zalim di sini bukan sekedar perbuatan manusia kepada manusia yang lain yang menyakiti hati orang, bukan sekedar itu saja. Namun meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut sebagai zalim. Maka ini yang dilarang oleh Allah tegas dalam surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi dari kalian di saat berada di bulan suci tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sama halnya ketika kita mendengar istilah tanah haram. Kalau tersebut tanah haram, maka yang terfikir dalam benak kita di mana tempatnya, Pak? Di Makkah dan Madinah. Karena seringkali disebut Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram yang mulia. Maka ketika kita tahu kita berada di tanah haram, atau kita ingin ke tanah haram tersebut, kita tahu setiap amal ibadah yang dilakukan di sana dilipat gandakan oleh Allah. Kita kutip dalam hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin fi ma siwah, lebih baik 1000 kali salat daripada salat di tempat lain. Maka 1 kali salat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali salat di tempat lain. Bahkan ketika itu Rasulullah tegaskan, kecuali Masjidil Haram.
Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di tempat lain. Maka ini disebut dengan tanah haram. Karena setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan di tanah haram itu Allah lipat gandakan nilainya. Dan ketika perbuatan dosa yang dilakukan di tanah haram juga Allah lipat gandakan nilai dosa-dosanya tersebut. Maka pernah kita sampaikan sebelumnya, walaupun namanya tanah suci, tanah haram, namun masih saja yang mengotori tanah suci itu ada. Ada yang mengotori tanah suci itu dengan perbuatan-perbuatan kriminal. Maka jangan kira ketika kita berada di tanah suci itu kita terbebas langsung dari kriminal, tidak. Bahkan di musim-musim haji sendiri pun juga banyak terjadi kriminal. Contoh dulu peristiwa pernah terjadi tahun 2018, ada jamaah haji Indonesia, ibu-ibu, ketika itu naik taksi sendirian, ternyata setelah 2 hari tidak kembali lagi ke hotel, tidak bertemu lagi, entah kemana jejak ibu itu berangkat. Terakhir diketahui oleh kawan-kawannya dia pergi naik taksi sendirian. Ternyata di saat dicek 2 hari setelah itu, ibu itu sudah kembali ke hotel, tapi dengan kondisi mental yang sangat hancur. Karena ternyata ibu ini dilarikan oleh si supir taksi, diambil seluruh barang bawaannya, dan ibu itu dilecehkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu tempatnya di tanah suci. Maka kita pastikan yang melakukan dosa di tanah suci, dosanya Allah akan lipat gandakan daripada di tempat lain. Karena Allah sebanding memberikan. Di saat Allah berikan nilai pahala yang berlipat ganda ketika berada di tanah haram, maka Allah pun juga berikan keburukan yang dilakukan di tanah haram, dosanya pun juga berlipat. Maka berhati-hati, kadang masih terbesit di dalam fikiran seseorang untuk berbuat jahat di tanah haram. Maka hati-hati, Allah akan membalasnya secara langsung. Jangankan kriminal yang berat, terbesit saja di hati kita, merasa tidak enak dengan kawan sekamar, merasa tidak enak dengan kawan yang sama berangkat dengan kita, atau dengan orang lain yang ada di sekitar kita, terbesit dalam hati, de sianu tu jaik bana kambonya, de sianu tu kurang ajar bana kambonya. Maka Allah akan balasi ketika itu juga dengan apa yang dilontarkan dari lisannya. Maka ada-ada saja, terkadang tidak tahu lagi jalan pulang. Terkadang ketika di perjalanan bertemu dengan orang yang tidak baik dan lain sebagainya, Allah akan pertemukan itu semua ketika berada di tanah haram. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tatkala berada di bulan haram, para ulama mengkiaskan seseorang berada di tanah haram. Maka kita masuk hari ini di bulan Rajab. Di saat berada di bulan Rajab, maka Allah berpesan pertama kali, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di dalam bulan suci tersebut. Karena bulan suci bukan hanya bulan Ramadan, tapi juga diantaranya bulan-bulan haram. Maka bahkan disebutkan oleh seorang imam, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan menuai. Maka kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal di Ramadan kita tahun ini, maka dibuktikan dengan permulaan di bulan Rajab ini. Bagaimana kita memulainya di bulan Rajab? Maka ketika kita tahu di Ramadan kita akan puasa 1 bulan penuh, mulai hari ini kita targetkan perbanyak puasa-puasa sunnah kita. Namun perlu hati-hati, ada hadis-hadis palsu yang beredar di sekitar kita. Yang hadis palsu itu menceritakan siapa yang puasa 1 hari maka mendapatkan sekian kebaikan. Siapa yang puasa 2 hari di bulan Rajab mendapat sekian kebaikan. Siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab mendapat sekian kebaikan. Siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab mendapat sekian kebaikan. Maka hati-hati, ini disebut hadis palsu. Bahkan saking palsunya hadis itu,
dicari di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi parahnya saking palsunya di kitab hadis palsu pun juga tidak ketemu. Maka hati-hati, yang diperintahkan kepada kita meningkatkan ibadah di bulan Rajab. Karena kita dimotivasi kembali oleh Allah, ini ada kesempatan untuk perbanyak kembali ibadah kita di bulan Rajab. Maka jangan sampai kita berlandaskan dengan hadis-hadis palsu, karena ini kesempatan. Sama halnya dengan saat ini menjelang masuknya pemilu, mulai banyak yang menjanjikan kita ini itu. Beko kalau ambo terpilih, ambo akan pastikan ikut. Beko kalau ambo terpilih, ambo pastikan ikut. Tapi tahu-taunya ketika terpilih dia hilang. Itu banyak yang menjanjikan seperti itu. Sama halnya sebelum masuk Ramadan, mulai banyak beredar hadis-hadis palsu kembali di sekitar kita, termasuk hadis di bulan Rajab yang mengisahkan puasa di hari-hari tertentu itu menjadikan ibadahnya dengan nilai tertentu pula, disebut hadis yang palsu. Karena diperintahkan kita di bulan Rajab untuk meningkatkan ibadah. Maka apapun ibadahnya tingkatkan. Karena tidak ada hari-hari khusus, tidak ada tanggal-tanggal khusus untuk mengkhususkan ibadah puasa kita di bulan Rajab. Tapi setidaknya kita mulai hari Senin besok puasa Senin. Setelah itu jeda sedikit, lanjut hari Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, diisi dengan puasa Senin Kamis. Maka kita mulai latih kembali yang mungkin selama ini beberapa bulan terakhir kita sudah lama tidak puasa. Maka kita kembali untuk menghadirkan puasa itu agar ketika kita sampai di bulan Ramadan kita tidak kocar-kacir. Karena ada di saat baru saja hari pertama bulan Ramadan, wah lesunya minta ampun. Bantu orang ke mati bisu bentuknya. Karena tidak ada latihan dari sekarang. Karena ibaratkan seperti angkatan senjata, seperti tentara, seperti polisi, disuruh perang tapi tidak ada persiapan. Maka sampai di medan perang akan kocar-kacir siapa dan bagaimana taktik yang akan dipakai. Tidak akan tahu. Namun kita perlu latihan dari sekarang. Maka benar apa yang dikatakan oleh seorang imam tersebut, Rajab merupakan bulan menanam, Sya'ban bulan menyiramnya, dan bulan Ramadan sebagai bulan untuk menuai hasil yang telah kita tanam dari bulan Rajab. Tapi hati-hati, jangan dinobatkan pula ini hadis Nabi, bukan. Tapi ini perkataan seorang imam kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena memang kita diminta di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Rajab ini, untuk kembali tingkatkan ibadah kita. Apalagi di bulan Rajab kita diingatkan dengan sebuah momen besar di dalam sejarah Islam. Bahkan saking besarnya sejarah Islam tersebut dituliskan oleh Allah khusus dalam satu surah yang bernama Al-Isra. Maka dikhususkan di surah yang ke-17, surah Al-Isra, dibuka kalimat dalam surah tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka peristiwa ini kita sebut dengan Isra. Dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha, maka ini disebut Mi'raj. Tapi kita sering gabung dengan istilah Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, dua peristiwa yang digabung. Dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Maka peristiwa besar ini juga melahirkan perintah yang besar. Karena kalau kita lihat Allah perintahkan kepada kita puasa, maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran saja cukup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu telah berpuasa. Cukup Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Maka perintah zakatnya cukup Allah tuliskan di dalam Al-Quran.
Perintah haji Allah perintahkan yang menjadi rukun Islam sebagai pelengkap kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah perintahkan kepada manusia itu berhajilah ke Baitullah bagi yang sudah mampu, kata Allah. Maka Allah juga cukupkan perintah itu di dalam Al-Quran. Namun ada satu perintah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran tidak cukup, langsung Allah undang Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Maka perintah itu aqimus shalah, dirikanlah salat, kata Allah. Maka kita tahu perintah salat itu pertama kali diperintahkan 50 waktu sehari semalam. Maka 50 waktu ini kalau kita bandingkan dengan waktu yang Allah sediakan 24 jam, maka bagaikan dalam 1 jam itu 2 kali salat. Maka Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Allah beri keringanan dari 50 hanya menjadi 5 waktu saja. Tapi yang 5 waktu ini masih merasa terbebani oleh sebagian orang. Karena Allah memang tegas katakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu adalah perkara yang berat, perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bandingkan bagaimana salat kita dengan salat Nabi Muhammad SAW, belum apa-apa salat kita. Karena kalau kita lihat, pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimana salat malamnya Nabi tersebut? Maka Siti Aisyah menjawab, jangan tanya betapa indah dan betapa panjangnya salat malam Nabi. Maka ada 3 orang sahabat ketika itu penasaran, ba'a bantuannya indah je panjangnya salat Nabi itu. Tiba-tiba diam-diam di saat salat malam Nabi diiringi, karena Nabi ketika beliau salat malam beliau keraskan bacaannya. Maka ketika itu didengarlah oleh sahabat ini, Nabi baca setelah surah Al-Fatihah di rakaat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih, sampai habis surah Al-Baqarah 286 ayat. Disangka oleh sahabat yang 3 tadi Nabi akan ruku, tapi ternyata Nabi sambut langsung di surah Ali Imran. Nabi sambung balik Alif Lam Mim sampai habis loh surah Ali Imran tu, sampai ayat ke 200. Habis ayat 200 disangka oleh sahabat tadi Nabi akan ruku, ternyata masih belum. Nabi lanjutkan kembali sampai surah An-Nisa. Maka terhitung Nabi 1 rakaatnya itu 5 juz 4 halaman baru beliau ruku. 5 juz 4 halaman. Kalau kita dari 5 juz 4 halaman itu berapa yang sanggupnya kita, Pak? Kadang imam saja baru baca 1 halaman, itulah menggeretek kaki wadahnya. Tapi beliau baca 5 juz 4 halaman. Maka keesokan harinya sahabat yang 3 tadi tidak ikut lagi. Bukan karena tidak sanggup ikut sholat malam bersama Nabi, tapi sahabat yang 3 tadi khawatir kalau ikut sholat bersama Nabi, khawatir menerka-nerka kapan Nabi ruku, kapan Nabi ruku, kapan Nabi ruku. Maka di sini kita lihat, kita bandingkan Nabi saja yang sudah dapat jaminan masuk surga, orang yang pertama kali membuka pintu surga sholat malamnya 5 juz 4 halaman 1 rakaat. Maka kalau kita dibandingkan hari ini, apakah rasa-rasanya sudah pantas kita masuk ke dalam surga Allah? Bapak Ibu jemaah dirahmati oleh Allah, sampai juga dikisahkan Rasulullah itu kalau beliau salat malam, saking lamanya beliau berdiri salat malam sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Bengkak kaki Rasulullah itu saking lama berdiri salat malam. Kalau kita ikut salat tarawih bulan Ramadan, kalau lama imamnya, tidak kaki kita yang bengkak, tapi mata kita yang bengkak. Jadi banyak tuh setelah salam salat tarawih, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, gosok-gosok mata. Karena memang kalau kita sebagai manusia biasa merasa salat malam itu sesuatu yang masih mungkin jadi beban bagi sebagian kita. Namun ini yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW. Beliau
begitu indah dan begitu panjang sholat malamnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka mulai hari ini, karena kita baru memasuki permulaan bulan Rajab, baru masuk kita di tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah, maka kita susun target-target yang akan kita capai agar Ramadan kita diberikan pengaruh terbaik kepada kita dan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah kita mendapatkan Ramadan tahun ini ataukah tidak. Tapi setidaknya persiapan demi persiapan kita akan siapkan dari sekarang. Karena dengan persiapan itu kita bisa menuai hasil terbaik di saat kita mendapatkan Ramadan kita di tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tugas kita yang pertama tadi kata Allah dalam Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Maka zalim di sini maksudnya jangan berikan dosa-dosa kepada diri kita yang menanggungnya, tapi isilah diri kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga melahirkan pahala demi pahala, dan Allah berikan hadiah terbaik, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mulai kembali dengan puasa-puasa sunnah kita. Dan ini juga kesempatan terbaik yang mungkin bagi kita yang belum selesai hutang puasa tahun lalu. Karena mungkin di antara kita ada yang masih berhutang puasa, maka bulan Rajab ini kesempatan untuk membayar puasa. Bayarlah puasa yang masih terhutang tahun yang lalu dengan cara perbanyak puasa-puasa kita di bulan Rajab. Lalu diisi dengan ibadah-ibadah lain, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca buku-buku ajaran Islam, perbanyak mendengarkan tausiah-tausiah sehingga penuh diri kita tanami dengan kebaikan-kebaikan. Di bulan Sya'ban kita sirami, dan di bulan Ramadan kita akan tuai hasil terbaik dari apa yang kita tanam di bulan Rajab ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kita kali ini.